Tapi di luar dari itu nih Kang, Ya. ya kan, ada sosok orang hebat itu di pembukaan itu. Oh, itu mah. Halo Mantap Ibu tuh. Bupati, terima Oh. kasih. Dia nge-endorse. Saya yang minta sih. Wis cakep. Bu, tolong dong, saya punya konten baru nih pada saat itu ya. Itu bupati mana disebutkan Lebak. dong? Namanya siapa? Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Terima kasih Bu. Salam Ibu hormat telah Bupati Lebak. mendukung dan memberi apa ya? Support lah. Endorse support juga Ah. ke konten Mang Uday Channel. Terima kasih. Mang Uday Channel. Oke, sip. Udah, cakep, Kang Uday. Cakep. Wih, mantap. Sehat, Kang Uday, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah nih kita akhirnya bisa ngobrol santai lagi bareng Mang Uday. Ini kondisi lagi ngapain hari ini nih, Kang? Hari ini lagi nyantai aja. Kebetulan kan hari libur ya. Libur. Nggak ada kegiatan. Biasanya kegiatan saya itu antar jemput istri ke kantor. Jadi driver, Jadi Apa? suami merangkap ojek online. ojek online driver berarti ya. Tapi sebelum ini nih, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Kang, perkenalkan dulu namanya siapa nih, Kang? Oke. Nama asli saya Hudaya Meidana. Rumah di Rangkas Bitung. Rumah di Rangkas Bitung. Rumah di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung ya. Di salah satu perumahan. Di perumahannya apa? Pepabri. Pepabri Tapi itu. masuk wilayahnya udah ke Kecamatan Karanganyar sih. Oh, berarti udah nggak kecamatan Rangkas Bitung Lebak ya? Ada pemekaran ya dulu ya. Oh, ada Dulu pemekaran. ada pemekaran, masih Rangkas Bitung setelah dimekarkan, jadi ada 2 kecamatan. Oh, berarti Rangkas Bitung itu bukannya kabupaten berarti ya? Dan ibu kota kabupaten, Berarti Rangkas Bitung itu masuknya kecamatan. Kecamatan Rangkas Bitung, ibu kota kabupaten. Nah dulu Karanganyar itu masih wilayah Rangkas Bitung. Masih Ketika ada kecamatan. pemekaran, jadi ada kecamatan baru, Kecamatan Karanganyar. Nah, gue tinggalnya di Karanganyar. Karanganyar. Berarti masuknya kecamatan Karanganyar. Karanganyar ya? Oh, gitu. Wah, ada motor kenceng banget. Malum di pinggir jalan. Ya, jadi maklum nih lagi di pinggir jalan ngobrol santai aja sama Mang Uday Channel, ya kan? Mang Uday Channel. Mang Uday Channel. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kesehariannya sekarang ngapain nih? Kesehariannya apa ya? Ya paling nulis ya, nulis doang Nulis. sih. Suka tulis gitu tuh. Ya, maksudnya nulisnya tentang Apa aja lah. apa aja ya? Karena dengan menulis kita bisa mengingat biasanya ya, Mengingat, menginformasikan. informasikan segala sesuatunya ya. Yang penting apa ya? Ya bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain lah. Minimal ada manfaatnya lah yang positif buat orang-orang sekitar ya. Orang Ya sekitar. mudah-mudahan bisa berguna ya buat khususnya kecamatan, nanti ke kabupaten atau Betul. ke provinsi gitu yang Betul. jauh lebih besar. Iya. Apa yang kita karyakan bisa dimanfaatkan sama orang lain Orang ya lain. kan. Bermanfaat juga untuk orang lain. Ya minimal lah kita nggak bisa memberikan uang tapi kita bisa memberikan Karya. karya atau buat sisi Gitu. positifnya seperti itu. Ah. Tapi sebelum lanjut kita ke masa sekarang nih, saya pengen tahu nih, mungkin pemirsa atau penonton Japajar TV juga pengen tahu nih, Iya. Kang Uday dulu mudanya seperti apa tuh? Dulu Mudanya. ya seperti kaum laki-laki lainnya ya, pasti agak bengal gitu ya. Tapi bengal yang Bengal teratur. teratur ya. Ya paling bolos-bolos sekolah gitu, tapi jangan ditiru lah. Nah, itu zaman waktu masih bujangan sekolah dulu ya. Terus aktif juga di kegiatan olahraga. Olahraganya apa tuh? Bagus main bola ya dulu ya. Atlet sepak bola dulu. Atlet sepak bola tahun 90-an ya. Itu tergabung di apa? Apa sepak Ada. bola hanya kampung aja? Apa sepak bola? Ya awalnya dari kampung Tarkam gitu ya. Tarikan Dari mulai kampung, ayam cup, kambing cup, Kambing cup. sampai ke klub-klub di beberapa klub di Lebak ya. Dulu ada namanya Duta Taruna tuh yang di daerah Pasir Babakan sini, terus juga ya ke klub beberapa klub di Rangkas lah dulu. Tapi masuk tim inti ini enggak Kabupaten Lebak pernah masuk. Pernah di versi Lebak dulu ya. Tahun berapa? Sempet main juga sama
Pelita Krakatau Steel dulu di KS. Jauh tuh berarti. Zaman Liga 1 kalah 11-0. Yang kalah siapa nih? Kita lah. Di lapangan Pelita KS dulu. Berarti ke sana kunjungan ya? Persahabatan. Persahabatan. Waktu itu pra divisi 2 apa ya? Regional apa lupa lagi lah pokoknya. Tapi dulu. itu pertandingan persahabatan. Itu persahabatan. Kalau yang resminya kita pernah main di lapangan Badak, Pandeglang. Itu divisi 4 kalau nggak salah. Divisi 4 regional mainnya di Pandeglang ya. Pandeglang. Di lapangan Badak Pandeglang. Yang saya ingat itu ketemu sama klub dari Bandung, Pemkab Jabar apa-apa gitu. Yang pemainnya mantan-mantan Persib semua. Tapi itu masih pertandingan persahabatan ya? Itu udah resmi, yang resminya dulu. Tapi yang pertandingan sahabatan tadi tuh yang Kang Uday tadi cerita pertandingan persahabatan sampai 11-0. Oh. Tega amat kayaknya Tapi pertandingan. pemainnya mereka tuh kan pemain liga ya. Enggak, maksudnya gini. Biasanya kalau pertandingan persahabatan mah ya nggak nyampe 11-0. Ini 11-0 asli. Tega bener Asli itu. 11-0. Itu namanya bukan pertandingan persahabatan itu Iya. namanya. Itu pertandingan permusuhan. itu menjatuhkan itu. Waduh. Tega Ya, itu. yang pasti itu mantan pemain Persib semua. Oh, mantan yang pemain di Persib. Pelita Krakatau Steel. Oh, berarti Tarkaman ya? Zaman pelatihnya Pak Danur Windo itu waktu itu. Pelita Krakatau Steelnya ya. Kenceng berarti duit itu ya. Ya udah pasti lah itu mah udah profesional. Terus main resmi di lapangan Badak di Pandeglang juga ya kita kalah. Cuman nggak terlalu mencolok. Pandeglang berarti nggak jauh dari alun-alun ya? Pasar Badak bukan? Bukan, dia sekitar 1 atau 2 kilo ya dari alun-alun itu. Kalau nggak salah dekat terminal Badak ya? Ada terminal Enggak. Badak yang pasar itu kan pasar. Bukan. Ini mau arah ke Labuan. Oh, ke arah Labuan belok kanan itu ada lapangan masuk ke dalam. Waktu itu masih lapangan baru waktu itu ya. Masih bagus. Karena udah lama banget sih. Ya. Nah terus ketemu lagi sama mantan-mantan pemain Persib juga. Yang dia bernaung di klub Pemda Jabar atau apalah lupa lagi settingnya. Pemainnya Roy Darwis, pemainnya waktu itu. Sempat komunikasi nggak tuh? Enggak, di lapangan bang enggak. Roy Darwis dan kawan-kawan pokoknya mantan-mantan pemain Persib yang alumni Persib di klub barunya di Pemkab Jabar ke Pemda Jabar saya lupa lagi. Ketemu di situ kita kalah lagi juga. Kalah lagi. Berapa tuh karanya? Saya lupa tuh, pokoknya kalah aja. Tapi udah bukan pertandingan persahabatan kan ya? Itu udah pertandingan resmi. Resmi ya. Kalahnya telak. Enggak sih. Enggak, cuman ya di bawah 5 kali. Tapi mending lah itu kan pertandingan resmi tapi nggak kayak pertandingan persahabatan juga gitu. Tadi pertandingan persahabatan sama Krakatau Steel persahabatan loh ya kan? Iya. Tega banget sampai 11-0 tuh. Itu bukan persahabatan itu, menjatuhkan. Sama Pelita Krakatau Steel. Tahun berapa saya lupa tuh. Tapi udah lulus sekolah apa masih sekolah itu? Waktu itu udah lulus. Terus di main bola itu beberapa tahun selesai. Ya juga bermusik juga. Musik. Sama teman-teman di Rangga sama. Tapi ada komunitasnya nggak tuh musik itu? Kalau zaman saya belum ada. Cuman karena kenal ya main-main musik itu ya. Sama teman-teman yang sesama hobi musik ya. Dan tapi mereka sepertinya yang teman-teman dulu serius di musik dan sekarang banyak yang udah bikin grup-grup band gitu ya. Ada yang udah nyampe maksudnya grup band musisi apa nasional ada nggak teman kawan dari? Kalau zaman saya nggak ada sih. Nggak ada. Semua di lokal. Tapi mungkin secara individu ada aja yang keluar tapi terus balik lagi ke Lebak gitu. Lebak lagi. Tapi waktu itu genrenya apa? Alirannya apa tuh musik itu? Ya pop sama slow rock gitulah. Zaman-zaman dulu. Berarti lagunya tahun dulu. Lagunya tahun apa tuh yang lagi populer itu? Kayak The Beatles. Wih, lagunya The Beatles tuh. Kayak Rolling Stone. Kalau lagu-lagu Indonesianya ya kayak Chrisye, Jadi Dukun, kayak gitu-gitu lah zamannya waktu itu. Karena udah tua bos, usia bos. Udah gocap gue bos. Enggak, waktu dulu. Ya waktu dulu zaman-zamannya tahun 90-an juga ya. Ya yang lagi ngetren itu ya lagu-lagu The Beatles itu. The Beatles ya. Rock luarnya kayak The Purple, Led Zeppelin. Ini rock luar kan ya? Rock luar. Rock dalamnya apa nih? Ya God Bless ya. God Bless. Terus banyak lah. Banyak. Grup kayak Slang juga kan udah mulai booming saat itu. Udah kan? Ya kayaknya ya. Tahun Slang 90-an ya. Grup-grup lama gitu. Tapi Stinky kayak gitu. Di grup band itu nih, Kang Uday itu sebagai apa? Oh saya
vokalis kah, gitaris kah, gitu. Kalau main gitar bisa, tapi nggak terlalu mahir ya. Iya. Makanya lebih ke vokal aja. Wih, keren loh. Vokal aja. Vokalis. Enggak sih, nggak vokalis ya. Kalau lagi suka seneng main sama anak-anak, pas ketemu di sebuah tempat main musik, ya paling nyanyi-nyanyi gitu aja. Nyanyi biasa aja, menyalurkan hobi lah ya, daripada kita iya. ngisi kegiatan yang cuma. Suara juga nggak bagus-bagus amat, ya lumayan lah buat takutin tikus mah. Tapi sempat manggung ikut maksudnya festival di wilayah. Kalau festival mana? belum pernah, tapi kalau ikut-ikut manggung sering. Ikut manggung. Sering. Oh, berarti manggung biasa aja, mungkin acara kayak ulang tahun apa, acara kegiatan sekolah atau jadi apa gitu. sebetulnya bukan vokalis murni, cuman sambil nge-MC biasanya, Kang. Wih, cakep amat itu. Sambil nge-MC sama teman-teman ya, kalau misalkan. Tapi ngomong-ngomong nge-MC tuh udah dapat bayaran belum tuh waktu itu tuh? Ya ada sih honor-honor gitu. Ada ya? Ada. Oh, lumayan ya, lah buat ongkos profesional. ya. Tapi honornya ya kelas-kelas Lebak lah gitu ya. Ya, tapi kan minimal lah ada buat ongkos lah ya. Gitu, ada kan. buat beli Pajero mah ada lah. Beli pentilnya maksudnya. Beli Pajero pakai jero. Ya, tapi lama nggak tuh di waktu itu dia maksudnya hobi di musik itu lama nggak? Apa sampai sekarang masih? Kalau di sampai musik? sekarang di musik tetap hobi, cuman udah mulai jarang ketika Lebak dilanda pandemi corona ya. Jadi terbatas kayaknya kegiatannya. Ya terbatas banget kan. Iya. Pemerintah melarang untuk teman-teman musisi show atau gitu ini kan, apa ya. kan nggak boleh ada kerumunan massa gitu kan. Sebenarnya bukan nggak ada boleh kerumunan massa, lebih berdampak kita mencegah penularan dari penyakit Penularannya tersebut. iya gitu. Kan. Makanya mungkin sekarang udah mulai lagi teman-teman kayak KPJ juga udah sering ngasih tahu, Kang, kita ada acara di sini, kita ada manggung di sini, cuman Tapi KPJ nih ngomong KPJ, jadi KPJ itu singkatannya apa sih kan? kelompok penyanyi jalanan ya. Oh, berarti selama ini saya salah ya? Saya sempat berpikir KPJ itu komunitas pengamen jalanan, komunitas musik apa sih namanya? Yang benar tuh KPJ itu kelompok penyanyi jalanan. Berarti bukan komunitas, K-nya tuh. Berarti salah saya waktu itu. Kalau saya berpikirnya K-nya itu komunitas gitu. Banyak lah pokoknya di Lebak ya teman-teman ya. Ya KPJ. kita ikut-ikut. Ya misalkan ketika mereka ngadain acara kayak di pameran dulu sebelum pandemi corona, misalkan, Bang tolong MC-in, oke kita ya sambil. Oh gitu. berarti gabung sama KPJ. Ya selama ini kita berhubungan baik dengan Berarti KPJ. ini ya hitungannya mungkin bukan dibilang sebagai anggota, tapi mungkin freelance kali ya, persahabatan aja ya. Ya tapi dikasih kartu anggota juga tuh. Oh, berarti kita anggota KPJ. Tapi ngomong-ngomong masalah KPJ Rangkas Bitung, namanya suatu organisasi ataupun kelompok yang dibentuk pasti ada ketuanya dong. Ada Kang Ugas. Siapa Kang Ugas? Ketua. Apa ya? Sekarang disebutnya koordinator apa gitu ya. Koordinator. Oh, salam tuh sama Kang Ugas di sana tuh. Halo Kang Ugas. Ketemu Kang lagi Ugas sama tuh. Mang Uda Channel. Ya. Nanti kita manggung bareng lagi. Oke. Nah, kapan-kapan ya mungkin Japajar TV pengen nih ngobrol bertiga nih sama Nanti saya sambungin lah. sama Kang Ugas ya kan, sama Mang Uday ya kan. Ngobrol tentang Rangkas Bitung. Karena saya di sini 8 tahun tuh Kang. Di Lebak ya. 8 tahun lebih lah, hampir jalan 9 gitu. Saya tinggal di Rangkas Bitung ya, di Lebak ya. Tapi saya nggak bisa bahasa Sunda sampai gitu. sekarang. Belajar lah. Belajar ngerti mungkin ya. Orang lain bicara ataupun logatnya Sunda gitu ngerti, tapi takut untuk apa sih membalasnya gitu, khawatir kasar gitu kan. Karena kan ada Sunda halus, ada Sunda kasar gitu. Khawatir nggak sopan lah gitu. Saya juga Sundanya kasar sih. Sama. Tapi di sini mah apa? Nggak ada jing-jingan kan ya? Ada. Berarti sama Pakai jing. saya waktu tinggal di daerah Belaraja itu kalau nggak salah di Belaraja tuh jing, kalau nggak salah Cisoka itu ada jing-jingnya tuh. Ada sama sini juga. Waktu itu teman saya kaget, emang orang ini ya Subang ya, mungkin Sundanya halus ya. Ngerantau satu kerja sama saya kan, kaget dia. Jing, gue dikatain anjing. Ya mungkin dari sana mau logatnya apa? Kalau kamu kerja ya? Saya kerja Oh, saya. kerja sampingannya bikin konten gitu ya. Samping baru sih ini sebenarnya, tadi awalnya bikin konten itu iseng-iseng aja gitu kan, tapi dikasih tahu ya yang lebih apa sih maksudnya yang lebih mengenalkan saya tentang YouTube itu DJ Andis. Oh gitu. Dia yang nyaranin saya bikin YouTube, iseng aja dulu kan, kasih tahu caranya bagaimana cara monetisasinya gitu. Akhirnya saya tertarik lah. Masih awal upload juga salah-salahan gitu kan.
Nah, tapi kalau Kang Ugas sendiri, Kang Ugas itu inget KPJ. Kang Uday sendiri nih, Mang Uday sendiri nih, awal tertarik sama bikin YouTube apa sih yang bikin tertarik itu apa gitu? Nah, pertama dulu waktu saya sebelum ke konten YouTube ya, Iya. saya kan melihara ikan hias tuh di rumah. Ikan hias. Kayak ikan koi, Iya. ikan cupang, gapi gitu kan. Gapi. Nah dari situ sering belanja ikannya keluar. Keluar mana? Keluar Contoh Rangkas. ke Parung Bogor. Di sana terkenal dengan ikan-ikan yang Ikan bagus hias. ya kalau nggak salah ya. Kedua ke Jatinegara, pasar ikan hias Jatinegara. Ketiga ke pasar ikan hias di Gunung Sari, Jakarta Utara. Nah pas ke situ kayak ke Parung, ke Jatinegara maupun ke Gunung Sahari Jakarta Utara, itu banyak anak-anak YouTuber. penghobi ikan yang bikin konten. Jadi sekalian dia belanja ikan, bikin konten. Nah di situ kepikiran tuh. Wah, dari situlah Kang Ugas, termotivasi akhirnya ya kan. Kenapa enggak nih gue bikin konten juga, Iya. sambil belanja, sambil bikin konten gitu kan. Berarti- Maksudnya belanja bukan buat jual, Iya. belanja ya kita paling berapa biji buat di rumah, buat di rumah bukan buat dijual lagi. Nah di situ tertarik, Tarik ya. ngomonglah ke bini, mah gue mau bikin konten ikan juga kalau sambil belanja. Ada hal aneh nggak ya celutukan dari istriku mau bikin konten? Enggak sih, kebetulan dia juga sering nonton YouTube ya. Oh, Sering nonton YouTube apa aja lah, kayak Iya. ikannya segala macam di rumah kan. tapi nggak nyinyir kan ya? Enggak, ya udah kenapa nggak bikin, mudahnya kan pakai handphone juga jadi. Iya, Ya bisa. udah awalnya kan gitu. Iya. Nah ketika kita ke Parung untuk yang kesekian kalinya bikin konten lah sama Konten. istri. Sama istri. Turun dari mobil kita ambil gambar sampai masuk ke pasar ikan. Tapi awalnya masih malu-malu gak tuh? sambil malu-malu lah kan, Iya. namanya pemula kan. Iya, Biasa. wajar lah ya. Grogi gitu kan. nervous. Sama. Ya tapi akhirnya dengan berjalan dengan sendirinya ya. Iya. Ya alhamdulillah kita tanya-tanya ke pedagang. Dagang. Terus kita review harga, Review harga. review jenis ikannya gitu kan. Dan diedit lah di rumah tuh. Set. Lumayan penontonnya meskipun nggak terlalu banyak, paling Iya. sekitar cepet ya 200 lah. Masih sedikit. Iya. Wajar karena kan Barulah ya kan? baru ngambil gambarnya masih goyang segala macam, ngeditnya juga belum begitu Stabil mahir. lah ya kan ya. Oh. Nah, keterusan tuh thread ikan itu kalau nggak salah baru beberapa kali langsung lebak kena pandemi corona. Oh, akhirnya bingung ya mau bikin. Bingung karena memang ada aturan, kita kan dilarang keluar ninggalin lebak kan waktu itu. Betul. Karena pandemi corona itu kan. Ya. Nah, pakem lah di situ tuh. Nah, gua mau bikin apa lagi nih? Ya. Keluar nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Ya akhirnya bikin konten hal-hal unik yang ada di sekitar lingkungan kita aja. Diterusinnya gitu. Oh, berarti setelah karena bingung ya, Bang udah ini bingung nih, dia udah Bingung. kontennya tapi pengen bikin konten ikan, Ikan, tapi tadinya- terbentur sama namanya COVID-19. Pandemi corona dan bingung. warga Lebak dilarang keluar. Oh. Terus Agut kebingungan mau bikin apa lagi, Ya. keluar Lebak nggak boleh. Akhirnya kan kita dibatasin ya, Ya, kegiatan dibatasin. Akhirnya Ah. itu tadi ngambil-ngambil gambar atau bikin-bikin konten yang ada di sekitar lingkungan kita aja. Tapi itu jauh lebih bagus. Jadi minimal ya Mang Uday ini ya mengeksplor kebudayaan. Tadinya ataupun- ragu bang, Ragu. tadinya ragu. Ini kira-kira Banyak nih pangsa pilihnya nih. pasarnya bagus nggak nih Iya. sih gitu kan. Cuman lama-lama karena ya mungkin cara ngambil gambarnya bagus, Iya. cara ngeditnya bagus, ya alhamdulillah. Penyampaian dari konten tersebut juga mungkin ya orang lebih Ngena seneng gitu. gitu ya kan. Akhirnya- Detail lah secara penyampaian Nah akhirnya sekarang ketika kita mau bikin konten apapun ikan, tadi. bukan ikan hias nih, Jadi nggak pengen kembali ke dulu lagi, jadi malas. nggak tertarik. Karena keenakan yang udah sekarang ini yang jalan gitu. Oh gitu. Jadi mungkin jauh lebih mudah ya kan ya. Pertama dari segi biaya. Biaya. Nah, dulu kan kita kalau ke Parung Bogor atau ke Jatinegara ataupun ke Gunung Sari, udah pasti kan Modal. modalnya udah lumayan. Satu ongkos ya kan. Bensin, tol, Rokok, makan, ya kan? rokok. Belum kalau sama keluarga nih, Wih, itu. makan kita berapa Ya. kan udah kan udah Udah banyak. ketahuan makanannya berapa tuh kan. Ongkos Nah, berapa ya? kalau ngambil gambar di sekitar lingkungan kita kan, Iya. ya pakai motor juga jadi, gitu. Mungkin lain hal kalau Mang Udaynya jualan di rangkasnya. Jadi setiap ada ikan baru bisa di Bikin konten. Gitu. apa tuh namanya review apa tuh kalau ikan ya? Ya, kan? ya review harga, review Harga jenis ya kan. ikan hias. Mungkin cara gitu. perawatannya. Kalau memang kita harus tetap di ikan gitu. Betul. Nah, Berarti- sekarang malah malas ke ikan hias. Lagi males. Akhirnya berdampak ke ikan hias yang di rumah nih. Nggak kerawat. Bukan nggak kerawat. Ikannya itu aja nggak nambah-nambah. Tapi beranak nggak ikan itu? Ada juga, ada juga. Iya. Ya sempet setahun ya dulu tuh
ngurusin ikan hias di rumah ya alhamdulillah ya. Tapi itu bagian sejarah Ogut sendiri Ya nggak bisa dilupakan lah. sampai bisa sekarang aktif bikin konten gitu. Jadi karena ikan itu Mang Uday mengenal namanya YouTube ya kan, dan mengenal YouTube bisa menghasilkan. Tapi udah menghasilkan ya. Udah alhamdulillah, Lumayan lah buat beli kopi buat sama jajan. jajan. Buat jajan anak-anak udah ada. Minimal hobi yang tersalurkan yang menghasilkan. Jadi buat teman-teman semua nih yang kalau punya hobi, ya lebih baik dibikin konten. Kenapa ya kan? Minimal kita bisa men-save, aman kan? Ya kan aman dibanding kita nyimpen di HP, hard disk, komputer dan sebagainya itu hilang udah kelar. Gitu kan. Saya potong dikit. Kenapa? Jangan sampai jadi YouTuber, jangan menjadi cita-cita. Tapi banyak Kang. Takutnya gini, ketika anak zaman sekarang kan dia lebih banyak nonton YouTube ya, ketimbang televisi ya. Iya benar. Nanti ketika ditanya gurunya di sekolah, kamu cita-cita apa? YouTuber, jangan. Enggak gini, tapi jangankan itu Kang, jangan ditanya sama guru loh. Ada ya kan, ditanya sama Presiden Jokowi juga ada kan? Ada. Pernah dengar kan ya? Itu ada kalau nggak salah kan. Cita-citanya mau jadi apa deh? Pengen jadi YouTuber. Ya kalau cita-cita tetap jadi dokter. Ya tetap lah. Jadi polisi, jadi jenderal apa, jangan sampai cita-cita. Karena gini, yang tadi Akang bilang benar. Kalau menurut saya sih YouTuber atau YouTuber bikin konten YouTube lah, bukan YouTuber ya. Iya. Jadikanlah kegiatan sampingan aja. Iya. Jangan sampai jadi kegiatan khususnya bagi kita. Kalau untuk kalangan artis beda. Beda, emang dunianya seperti itu ya kan. Kalau untuk kita misalkan kayak Akang ini kan kerja nih. Kerja saya ya. Kerja di perusahaan swasta. Ya jangan sampai YouTuber jadi cita-cita, jadi sampingan aja terus. Jadi penghasilan di perusahaan tetap dapat, di konten YouTube. Tapi boleh saya tambahin sedikit nih. Oke, boleh. Tadi kan Kang Uday bilang kalau cita-cita itu jadi dokter, jadi presiden lah, jadi polisi lah, ya kan. Jangan jadi YouTuber. Saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena seorang YouTuber belum tentu bisa jadi dokter. Tapi seorang dokter nih sudah pasti kalau ada keinginan ya bisa untuk menjadi YouTuber. Nah itu kenapa saya setuju ya. Kayak Om Lucky bisa dia. Bisa. Dia gitaris, bisa jadi YouTuber dia. Oh, gitaris juga kan. Jangan main-main dia. Berarti kapan-kapan kalau sehari bisa habis 3 dia gitar. di ini dibanting, digeragotin. Nah sekali lagi nih buat teman-teman semua nih, kalau cita-cita jangan jadi YouTuber. Jadi cita-citalah yang memang tadi awal pertanyaan kita lagi SD, jadi presiden, jadi APRI, jadi polisi. Karena dengan profesi itu bisa jadi YouTuber, tapi YouTuber nggak bisa jadi, belum tentu bisa jadi polisi, belum tentu bisa jadi dokter. Maka jadilah dokter. Nah setelah jadi dokter, jadi bisa jadi YouTuber. Iya kan? Cakep ketika dia ngelayanin pasien, bikin konten kan bagus. Ya minimal dia memberikan suatu arahan ataupun penanganan tentang kesehatan ya, medis ya. Iya, minimal dasarnya dulu lah kan ya. Tapi awal lagi bikin konten sendiri kan pasti Kang Uday itu bingung nih, harus gimana sih langkah bikin konten itu? Perjalanannya sulit nggak tuh? Ya karena sambil iseng ya. Iya, sambil iseng. Nggak terlalu dibebani, kayaknya seperti air mengalir aja kan. Nggak terlalu ribet gitu ya, harus seperti apa. Paling yang bikin ribet itu ketika kita butuh perlengkapan peralatannya. Ribet apa? Ribet nyarinya. Misalkan kita melihat YouTuber yang lain nih, alatnya udah kayak gitu. Kalau gue pengen kayak gitulah. Itu bikin ribet. Ribetnya kalau lagi ada kalau lagi itu namanya bukan ribet, Kang. Bukan ribet sebenarnya. Cuma harus keluar modal, pusing ya. Pusing di situ. Nah kayak ini aja kan kita suka dari pertama kan kita pakai handphone nih, handphone awal. Saya kamera biasa pun juga punya, cuma nggak dipakai karena agak-agak ribet ngeditnya di laptop ya. Berat. Jadi, kalau saya sifatnya yang simple, pengen simpel-simpel aja gitu ya. Yang penting gambar bagus, hasil bikin kontennya juga bagus, bisa diterima masyarakat. Nah yang bikin ribet gini, ketika misalkan kita lihat di YouTube ada teman-teman YouTuber peralatannya udah canggih gitu kan. Ya, dulu kita hanya handphone sama tripod yang gocap harganya. Ada perasaan iri nggak tuh? Minder, iri apa gimana perasaan waktu kalau yang awal-awal nggak sempet minder, tapi ketika kita gabung sama YouTuber yang pakai peralatannya yang di depan kita nih kita lihat, itu udah pasti minder. Dulu pakai tripod yang di kaki 5 lah, banyak di kita jual lah. Gue beli itu, perasaan tuh udah hebat banget tuh. Keren lah ya. Pasang, ambil bikin konten di tol kan, nggak ada yang tahu, hasilnya bagus. Nah lama kelamaan, banyak YouTuber pakai gimbal
yang serba otomatis, Bluetooth cakep segala tuh. macam. Kita tanya-tanya harga kan, ternyata mahal juga. Di atas 1.000 ya. Oh, itu bikin ribet itu. Ribet kalau kita lagi nggak punya uang. Ribet nyari uang dari mana? Gue nih, pengen nih kayak gini nih, karena hasil gambarnya pertama memuaskan, terus dia nggak goyang kan, meskipun di bawah jalan juga kan stabil terus. Nah, ya gitulah tahapan-tahapan untuk kita menyempurnakan alat yang kita gunakan. Nah, untuk ukuran saya nih ribet sempat ribet, karena uangnya kan nggak terlalu tersedia di kantong gitu. Berarti yang penting mah kita nggak boleh memaksakan lah ya Kang ya. Iya. Karena kalau kita memaksakan khawatir malah kita pusing sendiri gitu kan. Tapi pastilah namanya YouTuber Ada keinginan kepuasan tersendiri ya kan. Pingin punya alat yang lebih sempurna, lebih sempurna, lebih otomatis. Makanya kalau Agut di rumah ya satu-satu lah. Handphone yang tadinya pakai yang jadul, ya sekarang yang lebih punya yang agak lebih bagus, kualitas gambarnya bagus, orang yang menontonnya pun lebih enak kuat. ya kan. Nah dari situ aksesoris ya, iya kayak gitu, kayak tripod lah, apalah kayak gini mic ini belum punya nih Agut nih, belum punya, beli dong. Ternyata harganya 2 JT ke atas. Gokil banget, gue kira cuma harganya pego 200.000 gitu. Tapi yang biasa juga ada sih yang di bawah 1.000. Kalau ini kan Saramonic ya. Yang di bawah Saramonic juga ada yang model kayak gini ada. Insya Allah nanti kita beli. Karena saya di lapangan, wawancaranya pun di lapangan, sempat berpikiran belum dibutuhkan kayak gini. Terkecuali kita di ruangan nih kayak. Tapi butuh Kang. Enggak, kalau saya kan di lapangan nih, bisa dideketin lah gitu. Oh ya siap. Ngobrol dideketin kameranya. Ngejar-ngejar orang juga enggak gitu kan, enak kalau misalkan kalau ada konten-konten di lapangan ya masih kedengar jelas. Tapi kalau ngobrol-ngobrol gini dengan kamera jauh kita butuh memang, apalagi kayak podcast gitu tuh. Udah harganya udah gila-gilaan. Nah, tapi memang ada juga yang murah katanya sih ya, cuman Agut belum coba. Tapi nanti insya Allah kalau udah punya ruangannya saya mau coba bikin podcast nanti ya bertahap aja dari mulai ruangan. Mudah-mudahan tuh didoain nih Mang Uday Channel punya tempat bikin podcast. Ya minimal kita bisa ngobrol santai sama orang-orang rangkas ya kan, entah gitu. Musisi, entah budayawan, entah sesepuh yang ada di Kabupaten Lebak, khususnya mungkin Rangkas Bitung lah ya. Cita-citanya gini Kang, nggak muluk-muluk kalau udah punya ruangan untuk podcast tuh ya. Ngambilnya kata orang Sunda, sumber-sumber anu pisidieun. Apa itu artinya tuh? Misalkan nih, ada saudara kembar, terpisah dari kecil nih, ya kan? Kayak sinetron. Oh, pengen ketemu. Nah, kita undang tuh si sumbernya tuh. Misalkan kamu terakhir ketemu di mana? Memang kamu udah pengen ketemu nih sama saudara kamu, kan gitu bisa mempertemukan orang gitu. Kayak yang udah-udah lah, YouTuber yang udah-udah kan banyak tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh, jadi kan bermanfaat banget tuh. Cakep tuh. Ada keluarga yang benar-benar tidak mampu, pengen berobat di rumah sakit gede tapi uangnya nggak ada. Nah kita cari donatur lewat podcast itu Kang. Oh benar, cakep tuh. Gitu, Kang. Tujuannya cakep, mulia. Pengennya gitu. Cita-cita saya ya. Jadi kalau untuk orang-orang gede nggak dulu lah. Orang-orang gede udah pasti waktunya sempit segala macam, harus janjian segala macam. Nah saya pengen bermanfaat seperti itu Kang tuh. Amin. Cita-cita saya. Kita doain semoga apa yang dicita-citakan Mang Uday Channel bisa tercapai karena tujuannya baik ya kan, tujuannya luar biasa, tujuannya mulia ya kan. Amin. Ya kan. Ya. Cuman ya sekarang lagi ngumpul-ngumpulin dulu tuh anggarannya. Ya siap. Sama saya juga masih pemula gitu kan. Masih receh soalnya. Masih receh. Masih jauh. Tapi terkait Mang Uday Channel nih, saya juga namanya mungkin dunia sempit ya. Saya kenal Mang Uday Channel itu melalui sosial media kalau nggak salah kita ya kan. Padahal rumah dekat ya. Rumah dekat. Jarak rumah kita dari rumah Akang ke rumah saya paling 4 kilo ada nggak? Ya, sering saya lewatin kalau ke rumah mertua itu di Cirende. Sekitar 4 kilo, tapi kenal di sosmed kita ya. Tapi bicara masalah sosmed, saya banyak kenal, maksudnya yang di Rangkas Bitung melalui sosmed. Rata-rata ya? Iya, rata-rata saya sering ngobrol sosmed, akhirnya ketemu gitu. Sama Abogel Channel juga tuh ada tuh orang ya, Kang Bogal. Nah itu saya juga, saya juga kenalnya melalui sosial media, ketemu nongkrong bareng gitu kan. Sama YouTuber yang lainnya juga sama. Rata-rata yang memang melalui sosial media. Sangat bermanfaat sosial media, bukan sekedar kita apa sih menunjukkan sesuatu mewah di sosial media, tapi kan minimal ada hal positif yang kita dapat dari pertemanan, persahabatan kan, yang jauh lebih baru lagi. Malah itu bisa menjadikan pengalaman buat kita soal konten YouTube aja. Iya. Ketika kita kenal kan, saya juga banyak pelajaran dari Akang, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat dari Akang. Apa itu ilmu? Ya, soal ini pengetahuan
di seputar konten YouTube gitu kan. Saya kan banyak nanya ke Akang dulu. Ya, apalagi saya untuk terjun ke dunia YouTube ini kan di bawah Akang jauh. Makanya ketika ketemu saya banyak nanya, Kang, ini gimana sih monetisasi gimana? Kan saya juga banyak nanya. Nah, itulah manfaatnya ketika kita ketemu dengan teman-teman baru di lingkungan kita ya. Ya minimal bisa menambah wawasan buat kita, bukan hanya soal untuk konten YouTube aja, tapi kan pengalaman wawasan luas soal hal-hal lain. Iya, benar. Kan berguru itu bukan hanya di sekolah. Betul. Sama teman juga kita bisa berguru. Tapi kenapa saya pengen ngasih tahu Mang Uday? Kenapa, tahu nggak? Nggak tahu saya. Karena saya dikasih tahu sama orang lain. Kalau saya tidak mengamalkan ilmu, saya pelit. Gitu. Zolim saya sama diri sendiri. Ya karena saya bukan dari diri saya sendiri tahu tentang YouTube. Saya juga banyak tanya sama orang lain. Saya juga banyak tanya sama YouTuber yang memang sudah berjalan lama gitu. Kalau saya nggak mengamalkan apa yang saya tahu, ya zolim saya sama diri saya gitu. Ya, berbagi ilmu lah ke sebanyak orang. Lebih sharing sih dibanding bukan berbagi, share lah. Mungkin yang kita nggak tahu orang lain tahu gitu. Yang orang lain nggak tahu kita tahu, saling berbagi gitu, berbagi pengalaman. Tahu nggak lo? Gue sering pulang pergi ke rumahnya beliau ini pas apa namanya, ini kan udah masanya dimonetisasi nih. Ya tuh, bingung tuh. Udah 4.000 jam tayang. Lebih kalau nggak salah waktu itu lebih. Udah lebih. Saking gue nggak taunya lo, sering bolak-balik. Kang, pasti di mana kerja? Nanti malam bisa ketemu nggak? Bisa. Sering gue konsultasi. Kang, ini gimana nih? Ini kayaknya udah memenuhi syarat ini kalau ngeliat. Paling kebingungan ada hak cipta waktu itu. Wah, iya. Gue pakai anak-anak kayak Rido ya, Rido lagi nyanyi pakai lagu orang misalkan. Mau gua ambil gambar aja kan seenaknya. Terus ada juga vokalis Hadi yang suka sering sama Rido tuh. Kita ambil gambar waktu dia show. Nah, ternyata itu kena hak cipta. Nah, beliau lah gurunya. Bukan guru, lebih sharing. Karena saya tahu lebih tahu duluan gitu guru kan. beliau nih. Tapi kan sempat ngitung ya kan. Ngitung ini yang kena hak cipta melebihi gitu. 4.000 jam tayang nggak, kurang nggak gitu, lo. Wah, jangan-jangan nggak dimonetisasi, nggak bisa nih. Ditambah ngajuinnya lama ya kan, hari libur. Kalau saya mau cerita cepat, tapi Mang Uday lama kok dapat email balasannya. Sempat deg-degan juga. Tapi ya, alhamdulillah berkat kesabaran, berkat petunjuk beliau ya akhirnya. Tapi yang lebih penting berkat tujuan baik dari hati Mang Uday yang pengen bertujuan tadi bikin podcast mempertemukan seseorang gitu. Jadi jauh lebih penting itu kayaknya. Tapi sekarang subscriber kayaknya udah banyak nih. Subscriber sekarang baru nyampe 6.800-an. Nah, itu ya kan. Guru kalah sama anak muridnya. Saya baru 5.000. Mang Uday udah 7.000 gitu. Emang rata-rata. Gurunya Pak Jokowi mungkin masih jadi guru, tapi Pak Jokowi udah jadi presiden. Gitu. Tapi luar biasa memang perjalanan ya. Tapi kalau menurut saya, karena kan Akang mau sibuk ya. Sibuk saya kerja. Dia tiap hari kerja, kadang Minggu, Sabtu ngambil lembur. Kalau ada. Jadi kalau konten mungkin lebih banyak saya kali sekarang ya. Mungkin ya. Sepertinya seperti itu. Kesininya. Total video yang karena beliau ini kan orang kerja. Gimana mau bikin konten orang lagi kerja gitu kan. Mau bikin konten di pabrik takut. Nggak boleh lah. Akhirnya bukan saya yang hebat karena mungkin waktu jam tayang video saya lebih banyak, terus bikin kontennya lebih banyak, waktu juga lebih banyak, mungkin itu kali kan. Jadi peluang waktu untuk bikin kontennya jauh lebih banyak. Ya, akhirnya wajar kalau subscribernya sekarang mau lebih guru. Karena gitu. Mang Uday ini ada di jalan. Ada di jalan. Kehidupannya di jalan Mang Uday ini. Jadi saya itu Ali Topan, anak jalanan. Ya, jadi sambil bawa stiker. Tempel di angkot, jangan lupa subscribe. Malu lah pengangguran guys. Pengangguran yang di jalan. Pengangguran di jalan. Aduh. Setiap harinya ngantar istri kerja, pulang pergi. Mantep nih, perlu ditiru nih ya kan. Suami yang sayang sama istri. Suami siaga. Iya, tapi kadang orang berpikir salah Kang. Orang yang sering ngantar istri, yang mungkin nyuci piring di rumah, tetangga mungkin ataupun orang lain berpikir itu takut istri, salah gitu. Justru itu suami yang paling bagus ya kan. Amin. Namanya mempersatukan sesuatu yang berbeda jadi satu, berarti harus menerima kekurangannya masing-masing ya kan. Tapi ngomong-ngomong masalah ini nih Mang Uday Channel, saya paling seneng pembukaan Mang Uday Channel tuh, mantep gitu pokoknya tuh. Jadi saya juga apa ya, bukan nggak copy paste sih, maksudnya niru biar kita punya ciri khas. Jadi ketika kita tayang minimal kan ada openingnya dulu ya.
di setiap video ada openingnya ya. Itulah saya niru dari beberapa YouTuber yang lebih senior, lebih lama ya. Nah, saya tiru dari sekian banyak YouTuber yang pakai opening ya, saya tiru. Oh, ini ciri khas nih, bagus nih. Jadi ketika orang nonton misalkan langsung buka klik, wah ini videonya si Anu nih, konten si Anu, karena kita udah punya ciri khas dari opening itu. Tapi di luar dari itu nih Kang, ya kan, ada sosok orang hebat itu di pembukaan itu. Oh, itu mah. Halo Ibu Bupati, terima kasih. Dia nge-endorse. Saya yang minta sih. Wis cakep. Bu, tolong dong, saya punya konten baru nih pada saat itu ya. Itu Bupati mana disebutkan? Bupati Lebak. Namanya siapa? Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Terima kasih Bu. Salam hormat Bupati Lebak. Mendukung dan memberi apa ya? Endorse support juga ke konten Mang Uday Channel. Terima kasih Bu. Cakep tuh. Tapi sekarang nih, kalau lagi libur gini, lagi nggak nganter istri, ngapain kegiatannya? Ya seperti di sini, saya ke rumah temen ya, lagi libur ya, silaturahmi ya, sambil cari-cari informasi aja. Kalau misalkan ada konten yang bagus, peralatan tetap dibawa kemana-mana. Oh, berarti tetap tuh siap. Kita standby terus. Sama saya juga. Tas ini isinya peralatan. Kayak inilah, kayak orang yang hobi berburu ya. Biasanya di kendaraan ada aja tuh senapan, ngelihat burung nangkring mentembak aja tuh. Iya. Tapi lebih baik berburu Kang. Orang berburu bisa maju ya, dibanding orang mancing. Oh gitu. Orang mancing kalau maju bahaya. Ada yang kesinggung loh. Lebih mancing nih orang nih. Tanya, orang mancing ada yang maju nggak Pak? Nggak ada kan? Kenapa? Nggak ada yang maju orang mancing. Karena duduk terus. Kalau dia maju kecebur Kang, empang depannya ya. Iya, itu. Nggak bisa maju nanti. Nggak bisa maju. Ya. Dimanapun ya kan. Pasti. Sehebat apapun orang suka pancing, dia nggak bakal maju gitu. Maju bahaya. Nyemplung urusannya. Pernah dia maju loh. Iya, makanya dia diam di tempat. Yang ada mundur. Maju salah, ya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, sekarang nih lebih fokus ke konten apa nih? Saya masih yang bersifat informasi aja Kang. Informasi aja ya? Paling kalaupun lagi nggak ada yang menarik, ya bikin konten-konten yang lucu-lucuan aja lah. Lucu. Kayak sama keluarga gitu. Sama keluarga ya. Tapi itu pun jarang, hanya sesekali aja. Karena kan sejak 3 bulan terakhir ini informasi di lingkungan sekitar kita masih tetap ada ya. Jadi nggak kehabisan ide untuk bikin konten. Tinggal kita bisa milih mana yang kira-kira menarik, pantas atau enggak untuk kita informasikan gitu. Paling gitu aja. Karena jangan hanya kita sekedar bikin konten, tapi kita melanggar aturan yang udah ditetapkan. Betul. Gitu. Aturan pemerintah, aturan KUHP ataupun aturan agama gitu kan. Tetap kita berpedoman ke itu gitu kan. Jangan hanya demi view tinggi kita harus mengorbankan aturan yang ada gitu kan kasihan. Walaupun nggak melanggar aturan ada ya, tapi kan yang nonton anak kecil ada yang umurnya memang belum pantas, jadi tetap kita harus menjaga hal seperti itu ya kan. Tapi kedepannya nih pengen ada fokus satu konten aja apa enggak nih kira-kira nih? Kalau saya masih belum kepikiran untuk ke depan lah ya. Tapi tetap untuk saat ini kita jalanin aja. Yang kira-kira tetap tidak membebani kita. Iya. Terus untuk seputar konten masih di seputar informasi aja dulu. Informasi ya. Karena bermanfaat ya untuk orang-orang yang mungkin sibuk ya kan. Terkecuali itu tadi kalau misalkan udah punya modal gede. Cita-cita saya yang tadi lah yang bikin podcast di rumah. Kita nggak terlalu jauh-jauh muter-muternya gitu kan. Berarti kayak Deddy Kobusher. Ya mudah-mudahan lah, amin. Lagi ngumpulin uangnya dulu, kita bikin ruangannya dulu, setting ruangan, nanti peralatannya kalau udah siap, insya Allah bikin podcast di rumah. Jadi bekerjanya dari rumah gitu, sesuai apa yang dianjurkan sama pemerintah. Bekerjalah di rumah. Tapi kalau misalkan itu pun jadi, misalkan ya kita tetap ada selingan informasi, konten di lapangan lah. Konten di lapangan. Jalan. Yang ya itu tadi yang kira-kira menarik untuk diinformasikan, ya kita kejar ke lapangan. Itu aja. Bermanfaat ya. Informasi ya. Informasi kan memang sangat dibutuhkan kondisi saat seperti ini ya kan. Entah informasi tentang ya pembangunan, peristiwa-peristiwa kayak banjir segala macam, entah budaya atau lainnya ya kan? Ekonomi apa aja lah, yang penting bisa diketahui masyarakat, diinformasikan kepada masyarakat juga bisa
tahulah apa yang ada di kondisi di Kota Lebak ini ya. Betul, betul. Gitu. Tapi gini juga nih Kang ya, kalau nggak salah saya pengen ngomong apa tadi ya, saya lupa nih. Apa tuh? Saya lupa pengen ngomong apa, lupa nih. Kan kita sama-sama nih ada di Lebak nih. Kalau saya sih punya tujuan gitu, kayak orang yang di daerah Jawa kalau nggak salah Kang, itu ada namanya komunitas ataupun perkumpulan para YouTuber Kang. Itu saya itu pengen gitu, walaupun saya bukan asli Rangkas Bitung ataupun Lebak, saya pengen Di Lebak maksudnya ya? ya pengen punya komunitas ngumpul gitu. Dulu kayaknya belum setahun deh. Iya. Saya sempat dihubungin salah satu YouTuber ya, Iya. yang udah lumayan senior juga Iya. di Lebak. Nah, beliau berminat sama seperti Akang berminat untuk menyatukan para YouTuber Iya. yang ada di Lebak. Cuman di perjalanan beliau sudah mengundang beberapa YouTuber juga. Iya, iya. Malah sempat juga mengundang dari Serang Kang waktu itu. Kita Berarti kalau ngundang dari sekarang mungkin lebih jauh, lebih pengen ngebentuk YouTuber lebih Banten luas kayaknya. mungkin ya. Tapi yang sempat dibicarakan sama beliau itu Lebak dulu sih awalnya. Lebak dulu. Ya kenapa ngundang yang dari Serang ya, mungkin kita juga ingin belajar dari YouTuber-YouTuber di luar daerah ya. Iya benar-benar. Nah pada saat itu saya ketemu sama beliau di Museum Multatul itu, berdua sama beliau. Dan pada saat itu beliau sudah nge-share undangannya, cuman saya nggak tahu kenapa nggak pada hadir. Nggak pada hadir. Nah akhirnya dari situ kita batalin, dan sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Belum ada kelanjutan. Tapi kalau saya sih cita-cita yang paling ini dulu lah, maksudnya yang rendah dulu. Minimal Lebak ataupun ruang lingkup lebih Rangkas kita Bitung. kecilin lagi Rangkas Bitung lah gitu. Boleh, Saya pengen tuh Kang. Boleh? Iya. Ada wadahnya lah gitu kan, Iya, punya iya. grup-grupnya memang yang ter apa sih? Terakomodir. Iya, terakomodir gitu. Memang ada gitu, ada pertemuan ya, kita saling berbagi, Boleh, saling boleh. share gitu. Aku sih senang aja Ya, kalau kayak gitu. kita malah lebih banyak teman. Nah, Biasanya akan lebih mudah dapat informasi juga tuh. itu dia, saling berbagi gitu. Terus, Jadi ngasih masukan konten apa yang kira-kira yang bagus buat ditayangin kan gitu. nah, jadi buat penontonnya Japajar TV nih, khususnya yang di Rangkas Bitung ya, Kabupaten Lebak, kalau memang kalian itu para YouTuber pemula, ayo kita gabung bersama nih sama Mang Uday Channel, ataupun yang memang belum punya channel, mungkin tertarik pengen bikin YouTube, cara seperti apa ya, silakan aja gitu. Kita Ke gurunya. bukan guru, saya mah bukan. Dia bisa ngobrol bareng ya. Nanti kita bikin pertemuan yang lainnya kan gitu kan. Iya. Apa Oke. kita mulai aja nih Kang? Ya kalau aku sih siap. Kapan waktunya, yang penting sama-sama tidak mengganggu kegiatan Ya, masing-masing itu penting sama keluarga lah kan, khawatirnya. Ya tempatnya di mana. ya. Oke, sih siap aja. Ya. Dan misalkan buat teman-teman yang berminat, paling bisa komen aja kali ya di konten Ya, yang mau tayang ini. entah komen di channel Japajar TV ataupun komen di Mang Uday Channel ya, silakan monggo. Di Japajar TV juga ada nomor WhatsApp-nya, ada IG-nya, ada Facebook-nya juga. Silakan aja. Kita saling komunikasi, Kang. Ya. Ya, kan? Berbagi pengalaman lah. Tapi sebelum penutupan nih Kang, ada pesan-pesan khusus nggak nih Kang? Buat ya minimal penontonnya Japajar TV ataupun masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya wilayah Rangkas Bitung nih. Apa ya pesannya? Pesannya yang penting apalah gitu dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi seperti ini. dengan kondisi sekarang ini, karena kita masih PPKM level 3 ya, Iya. terkait pandemi Ya corona, benar-benar. ya himbauan atau aturan pemerintah untuk melakukan prokes tetap dilaksanakan. Karena itu kepentingannya untuk kita juga. Ya karena kalau udah sakit tuh biayanya mahal. Lebih Baik sehat. mencegah ya. Lebih mencegah daripada mengobati. Terus terkait aktivitas, ya tetap kita lakukan karena Karena kehidupan terus berjalan. gitu. Kita lakukan, tapi ya batasan-batasan prokes tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Yang biasa dagang ya amin. dagang, yang biasa Ya. kerja ya kerja gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong udah divaksin belum nih? Saya udah 2 kali. Sama, saya juga udah divaksin. Hah? Bang Uday udah divaksin, divaksin. insya Allah. Jadi udah hijau di Peduli Lindunginya. Amin. Tapi tetap walaupun kita udah divaksin, kita harus tetap jaga kesehatan, karena penyakit itu bisa datang kapan aja. Orang yang sehat, orang yang udah divaksin tuh masih bisa ya kan. Ya. Nah terkait cuaca nih sekarang lagi ekstrim nih Kang. Ekstrim. Ya untuk masyarakat yang berdomisili di daerah rawan banjir, rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan aja lah gitu. Oke, siap. Kayak
kepala BPBD nih Ogut nih. Ya nggak apa-apa lah, namanya informasi kan bebas. Apa yang kita sudah dapat dari orang lain kita sampaikan lagi, biar itu ada namanya jaringannya saling berkaitan lah, ya kan. Nah, buat para penonton Japajar TV sekarang udah mengenal siapa Mang Uday channel, ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol Bisa ngobrol lagi Kang, insya Allah. jauh lagi tentang Kita kontak-kontak kan udah 3 minggu ya baru ketemu ini ya? Iya. Atau udah sebulan? sebulan kan. Sempat kita janjian-janjian baru hari ini. Ya, Karena baru ini. pertama saya ada kesibukan juga mungkin. Ya, benar. Si Akang juga ada kesibukan. Jadi alhamdulillah baru hari ini ketemu kita ya. Jodoh ya kan. Jodoh Tuh nggak kemana. Oke. Terima kasih atas waktunya Mang Uday channel. Semoga sama-sama, sehat Kang. lagi, sukses. Amin. Akang juga sukses. Ya. Jangan lupa subscribe Ah, Japajar TV. amin.